Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Tentunya harapannya channel ini adalah channel kesayangan. Channel kesayangan, harapan saya. Kok pede amat sih ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Harapan saya kalau disayangi kan banyak yang melihat ya. Teman-teman, ternyata yang dinanti oleh para fans itu sudah keluar flyer daripada Asta Brata ya. Lakonnya itu saya baru kali ini ya. Baru kali ini ada lakon seperti ini ya. Kemudian saya tadi sudah membuat di channel saya yang satu, tetapi terfokus pada permintaan daripada fans, pada subscriber Om Tris. Tolong kalau hal-hal seperti ini berilah cerita-cerita biar tahu tentang wayang. Maka saya tadi hanya mengatakan bahwa Dewi Banuwati itu putra dari Prabu Salya. Kemudian Prabu Salya itu siapa toh? Saya ceritakan awal mulanya Prabu Salya sampai punya anak Dewi Banuwati. Seperti itu teman-teman ya. Lah sekarang ini rumah luar biasa ini. Lakon ini tentu sudah sangat dipilih gitu loh. Lakon ini sudah sangat dipilih karena kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab kan yang nanggap memang penggemar ya. Penggemar. Nah, kemudian cara berpikir saya gini, kalau penggemarnya Mas Akbar itu tentunya loh ya, ini kalau salah minta maaf ya. Tentunya kan ya penggemarnya Agni ya, sebagian atau semuanya mungkin ya, karena Agni belum bisa sepanggung akhirnya sebagai sebagai pengobat rindu nanggap wayang, lakonnya mungkin deh, lakonnya dipilihkan luar biasa nih. Sing milih sapa Mbak Jessi apa siapa, tentunya ini diskusi panjang. Lakon apa yang matching dengan satu cerita fans yang dicintai gitu loh teman-teman ya. Kita lanjut ya teman-teman. Kalau ceritanya atau lakonnya kan Mustiko Mandaraka, Mustiko Mondoroko. Tentunya itu kan kisah cinta antara si Arjuna dengan Banowati. Kan begitu. Kalau saya boleh mengatakan, misalnya ini saya berfantasi Janokonya Mas Akbar, kemudian Banowatinya monggo, Banowatinya siapa ya, kan begitu ya. Kalau saya mengatakan yang lain itu ewoyo gitu loh. Untuk diskusi saja ya teman-teman. Tentunya ini lakon ini sangat dipilih gitu loh, sangat dipilih oleh para fans ya. Lakon apa ya, lakon yang lain sudah, Wahyu sudah, kemudian Baradaya itu sudah, akhirnya dipilih lakon yang itu. Saya cermati lakonnya seperti ini. Memang saya kan ya juga pernah melihat tentang kisah cinta daripada Arjuna dan si Banowati ini, tapi kok lakon secara khusus seperti ini saya baru tahu. Apa mungkin ada tapi saya tidak ngerti ya. Seperti itu teman-teman ya, seperti itu. Karena yang jelas kita sangat menanti seperti apa Mazda dikala nanti berimajinasi. Dimulai dari openingnya, tentunya narasinya akan sangat kita nanti. Kalau kata Mbak Rizky Ahmad, selalu sulit ditebak mayangnya Mas Akbar dari pentas ke pentas. Lah ini lakon spesifik, lakon yang terkhusus menurut saya gitu loh, lakon yang sangat terkhusus, sehingga insya Allah saya nanti akan usahakan datang kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent banget ya teman-teman ya. Saya akan bisa datang, ini nanti akan prepare kamera dan lain sebagainya akan saya siapkan ya. Kemudian dalam menerjemahkan lakon ini kan saya mengatakan kasih tak sampai, karena kan memang akhirnya tidak kepelaminan ya. Kemudian saya mengatakan tadi cinta tidak harus memiliki.
Mungkin ini juga bisa dikatakan cinta yang kandas, walaupun tetap mencintai sampai nanti. Bahkan di salah satu cerita waktu Mas Dama yang di Semasa, lakonnya Kiai Jawaluddin. Ya, lakonnya Kiai Jawaluddin itu justru si Banowati datang. Akhirnya bisa ketemu Arjuna di situ, sempat bercengkerama, tetapi intinya bahwa kasih daripada si Banowati itu tidak akan bisa melupakan Arjuna. Ya, misalnya Banowati itu siapa, Arjuna Mas Akbar gitu. Akhirnya menjelang perang Baratayuda itu pengorbanan Banowati, semua hal tentang rahasia daripada Astina, daripada Kurawa itu disampaikan pada Arjuna. Jadi kelebihan dan kekurangan, kemudian tingkat hal-hal yang kelemahan daripada si Kurawa itu disampaikan kepada Arjuna. Maka ada satu cerita bahwa adiknya Duryudana yang bernama Kartomarmo itu sebenarnya juga jatuh cinta pada Banowati, tapi tidak sampai. Teman marahnya karena Banowati itu sisi lain secara fisik itu istrinya Kakanda, tapi secara batin hatinya itu masih ke Arjuna. Seperti itu teman-teman. Akhirnya kan berharap perang Baratayuda Banowati bisa ketemu, ya kan. Kalau perang kalah itu kan permaisuri menjadi pampasan perang. Akhirnya kan bisa ketemu, mungkin bisa menjadi istri yang keberapa dari Arjuna, seperti itu. Itu ceritanya adalah di cerita Aswatama Nglanda, akhir sebuah cerita di perang Baratayuda. Itu teman-teman. Tetapi lakon seperti apapun, sebagus cerita apapun, itu sukses dan tidaknya adalah digarap oleh sang pelakon yang ulung. Jadi lakonnya bagus, tapi kalau dalangnya biasa-biasa saja ya tidak akan berasa apa-apa, ya tidak akan berasa apa-apa. Tetapi kalau Mazda ini selalu menjadi tanda tanya, seperti apa kejutan-kejutan yang nanti. Tentunya ini pasti akan dikerjakan dengan sepenuh hati, ya, sepenuh hati. Kemudian karena tahun 2025 itu tahun baru, mungkin Mas Akbar akan memberikan ya pentas yang betul-betul luar biasa menurut saya, ya. Tetapi apapun kita lihat nanti, ya teman-teman, kita lihat nanti. Jadi tadi ada bermacam-macam yang menyampaikan di kolom komentar saya. Ada yang setuju dengan cinta tidak memiliki, ada yang bla 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 bla. Menurut saya bahwa cinta itu, kalau sudah cinta itu tidak akan lekang walau kena panas, tidak akan rapuh walaupun kena hujan. Cinta tidak akan termakan oleh zaman. Kalau dalam lagunya lama, lagunya Edi Silitonga itu, cinta itu begini: jangan merapuh walau kena hujan, jangan melekang walau kena panas. Suburlah subur cintaku cintamu, karena di kau dan aku adalah satu. Sialalala, sialalala, sialalala. Iya, sayangnya suaranya jelek teman-teman. Saya dulu kalau suara saya bagus sebenarnya juga pengen jadi penyanyi, tapi karena suara jelek, ya. Jadi seseorang itu ingin jadi penyanyi itu modal dasarnya kan harus suara, ya. Suara yang bagus itu yang pertama ditunjang oleh pita suara yang memenuhi syarat. Seperti itu. Tapi minimal ini yang perlu saya sampaikan. Jadi cinta yang suci, yang sejati itu tidak akan lekang walaupun dimakan panas, tidak akan rapuh walaupun diguyur hujan, ya.
dan cinta itu akan sepanjang masa, tidak akan mundur karena kena gelombang dan badai. Itu teman-teman ya, harapan saya ya, karena Anda itu fansnya Mazda dan fansnya siapa saja, kemudian sudah mengatakan bahwa fans wayang kulit, tentunya segmen hiburan menjadi satu hal yang sangat dinanti. Nantikan pelawaknya Cak Selindro, kemudian kalau bintang tamu wanita sampai sekarang Zong masih gelap, saya tidak tahu, mungkin ada dan mungkin tidak ya, mungkin juga cukup Cindanya Asta Brata juga sudah bagus ya, Cindanya Asta Brata juga bagus, tetapi lihatlah ceritanya ya. Idola Anda mendapat tantangan seperti itu nanti seperti apa, mudah-mudahan bagus luar biasa dan tidak mengecewakan. Yang selanjutnya idola Anda yang Anda cintai, tentunya kita senang kalau semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin moncer. Moncer artinya bahwa memang betul-betul bahwa yang Anda cinta itu punya kemampuan selain mempunyai pesona yang lain. Jadi kemampuan dalam mendalangnya, kemudian kemampuan dalam berkomunikasi dengan para bintang tamu, kemudian pesona-pesona yang lain seperti gestur bahasa tubuhnya di kala mayang, itu akan menjadi daya tarik yang terangkum menjadi satu. Akhirnya banyak yang mencintai, terbukti bahwa para fans keroyo-royo ingin datang, ingin apa ya, kalau itu 4 jam atau 5 jam lebih dekat dengan Mazda Akhtar Salam, bahkan dari luar negeri, dari berbagai kota yang akan datang. Tentunya itu sangat dinanti. Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, bahwa cerita wayang ini sebenarnya adalah cerita fiksi, tetapi cerita fiksi yang abadi. Dari zaman Jo Majujo sampai zaman sekarang masih abadi. Itu luar biasa pengarangnya ya, pengarangnya luar biasa, dan tentunya hal yang baik ini harus dilestarikan dan yang sekarang sudah menjadi budaya Jawa, karena memang wayang Jawa dengan wayang di India itu sudah tidak sama, ada kesamaan dan ada tidak sama. Makanya ini betul-betul menjadi budaya Indonesia, budaya Nusantara, budaya Jawa. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu nanti di live streaming Asta Brata Media. Mudah-mudahan kita semua menjadi terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.